Halo, Assalamualaikum. Jika sebelumnya kita membahas tentang validitas angket, sekarang kita akan membahas tentang reliabilitas angket. Saya tadi lupa deh menjelaskan ketika di validitas angket. Validitas angket adalah bagaimana angket tersebut bisa memberikan pertanyaan yang tepat. Misal seperti ini. Analoginya ketepatan itu kalau kamu mau melihat berat badan, maka kamu harus menimbang pakai timbangan. Kalau kamu mau mengukur tinggi, maka pakai meteran. Nah, yang disebut dengan validitas itu adalah ketepatan dalam bertanya. Sedangkan reliabilitas adalah itu ke kestabilan ketika instrumen tersebut dipakai berkali-kali. Misalnya ketika pertama kali saya ditimbang berat saya 50, ketika dua kali ditimbang di saat yang itu juga 20. Berapa tadi 50 ya? Jadi yang disebut dengan reliabilitas itu adalah bagaimana kita memastikan itu digunakan berkali-kali hasilnya tetap sama. Itu yang disebut dengan reliabilitas. Bagaimana mencari reliabilitas angket? Ini ada rumusnya. Yang perlu saya kasih tahu di sini adalah dia adalah kata-kata n, dia memiliki n. N di sini artinya jumlah responden. Kalau respondennya 10, maka n-nya 10. Berarti kalau di bawahnya 9 karena n 10 dikurang 1 adalah 9. Kita akan coba setelah slide yang ini kita akan coba memberikan simulasinya pakai video ya. Halo, Assalamualaikum. Kita menggunakan tabel yang sama untuk menghitung yang namanya reliabilitas. Kita lanjutkan dengan tabel yang sama supaya pola pikirnya tidak menyulitkan kalian. Kemarin atau di slide yang sebelumnya kita sudah memberikan tanda nomor soal apa saja yang drop. Wajib kamu tandain yang valid dan yang drop karena ini akan mempengaruhi data di bawahnya. Untuk menghitung reliabilitas, rumusnya atau kita bisa pakai standar deviasi sebutannya. Rumusnya adalah menggunakan yang namanya VAR. Kalau tadi untuk menghitung R hitung kita memakai yang namanya Pearson. Sedangkan untuk reliabilitas kita memakai VAR. Kata-kata yang pertama adalah standar deviasi total. Total artinya data yang kita pakai adalah data ini. Ya, data M7 sampai M16. Jadi rumusnya adalah VAR M7 sampai M16. Sudah. Karena total hanya ada satu, makanya hanya perlu mencari satu poin ini. Lalu selanjutnya kalau total sudah ada, kita mencari standar deviasi butir yang valid. Saya tandakan yang valid. Kenapa yang valid? Karena memang kalau udah drop udah dibuang, nggak usah dihitung. Sehingga kenapa saya merahin, pastikan di sini datanya tidak ada. Misalnya kayak gini deh. Kita akan mencari standar deviasi butir yang valid. Butirnya rumusnya adalah VAR dari C7 sampai C16. Dah, enter. Kita misal tarik kayak gini. Boleh? Boleh, tapi kita langsung hapus ini. Yang dropnya kita hapus. Yang dropnya kita hapus, maka nilainya akan berubah. Itu akan bermasalah kalau kamu lupa mendelete. Yang drop tetap dihitung, itu akan bermasalah di sini. Karena di sini ada pernyataan jumlah standar deviasi. Maka summarize atau sum dari C22 sampai L22 gitu. Jadi dipastikan bahwa yang tidak valid dihapus. Ketika kita sudah benar, kita sudah seleksi, kita enter, maka nilainya 2,833. Tahap selanjutnya adalah mencari alpha Gorbachnya. Rumusnya adalah
Rumusnya menggunakan rumus yang sebelumnya, rumus yang tadi saya perlihatkan, N per N kurang 1. Maka N-nya kita atau jumlah responden kita adalah 10, ini kan 10. Maka 10 per N kurang 1 atau 9 dikali 1 dikurangi C23 dibagi C21. Oke, C23 itu apa? C23 adalah jumlah standar deviasi butir. Sedangkan C21 adalah garis standar deviasi total. Maka kita enter. Nilai atau reliabilitasnya adalah 0,895. Saya akan menjelaskan ke kalian untuk apa atau nilainya apa kalau 0895. 0895 ini saya akan jelaskan nilainya di slide selanjutnya ya. Berdasarkan slide yang sebelumnya, nilai reliabilitasnya kan 08,95. 0895 itu artinya apa? Dilihat dari sini. Jika nilai reliabilitasnya di bawah 0,3 maka disebut jelek reliabilitasnya. Sedangkan kalau dia di antara 0,3 atau 0 sampai 0,7 nilainya sedang. Sedangkan kalau di atas 0,7 maka reliabilitasnya baik. Tadi kita 0895 berarti reliabilitasnya baik. Artinya dia bisa dipakai berkali-kali sampai batas waktu tertentu. Kamu kalau mendapatkan dia di bawah dari 0,3 reliabilitasnya, artinya sekali pakai sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kamu pakai instrumen dari kakak kelas, tanpa kakak kelasnya menghitung reliabilitasnya berapa, misalnya reliabilitasnya 0,2, berarti kan jelek. Boleh dia pakai, tapi kamu nggak boleh pakai. Karena nilai reliabilitasnya rendah, itu hanya boleh dipakai sekali. Kalau yang sedang lah, mungkin sekali 2 kali bisa dipakai. Untuk yang baik dia bisa dipakai berkali-kali. Jadi waspada kalau menggunakan instrumen orang lain, padahal orang tersebut tidak mencantumkan nilai reliabilitasnya.